yang asli Indonesia, gitu ya. Makanya dia menyebutkan ahlinya teh, ya, ahlinya teh untuk masyarakat Indonesia. Itu misalnya contoh seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang filosofi manajemen pemasaran, ya. Kaitannya dengan pemasaran, ada beberapa filosofi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa yang disebut customer driven. Apa sih yang disebut dengan dikendalikan oleh customer? Di zaman dulu kita menggunakan konsep produksi. Jadi kita melakukan produksi banyak, sehingga produksi itu setelah mendapatkan produksi banyak kita jual demikian rupa, dan hanya sampai di situ. Kemudian berkembang dengan apa yang disebut konsep produk. Nah, konsep produk ini kita lakukan ketika kita menonjolkan keunggulan dari produk itu. Misalnya produk ini rasanya enak, berarti kita tonjolkan di rasa. Misalnya produk ini bentuknya yang unik, jadi kita tonjolkan di bentuknya. Misalnya produk ini bibitnya unggul, ya, sehingga kalau beras itu bulir-bulirnya akan bagus gitu ya. Nah, itu konsep produk. Nah, kemudian meningkat lagi kepada konsep penjualan yang tadi di depan udah kita bahas. Kita melakukan promosi, bicara, bercerita supaya orang tertarik, setelah itu laku, ya. Itu konsep penjualan. Dan yang sekarang adalah bukan sekedar penjualan, tapi apa yang disebut konsep pemasaran. Nah, ini lebih luas, tidak sekedar menjual produk, ya, kemudian produknya bagus, tidak hanya itu, juga tidak hanya melakukan promosi supaya bisa dikenali, bisa didengarkan ceritanya dengan baik, tapi juga harus melihat siapa target kita, siapa yang akan membeli produk kita. Kenapa itu harus dilakukan? Karena di era sekarang pemasaran tidak hanya menjual demikian saja, tapi berlaku banyak persaingan. Ya, kita harus menonjolkan sesuatu yang berbeda dengan pesaing yang lain. Ya, itu sebetulnya konsep pemasaran ini sudah lebih canggih. Dan bahkan di masa depan nanti kita menggunakan konsep-konsep yang disebut konsep pemasaran sosial atau pemasaran holistik yang sudah menyeluruh. Tidak semata-mata menjual produk barang ini ke konsumen, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, ya, supaya lebih diterima oleh masyarakat. Nah, kalau kita bandingkan tadi apa yang disebut konsep penjualan dan pemasaran, itu terletak di sini. Jadi kalau konsep penjualan itu dimulai dari perusahaan, kemudian menjual produk, ya, fokusnya pada produk, kemudian ditawarkan dan dipromosikan, dan setelah itu kita mendapatkan keuntungan. Tapi kalau konsep pemasaran beda, itu dimulai dari pasar, justru dari konsumen. Ya. Jadi konsumen itu inginnya apa, kemudian kita lihat kebutuhannya apa atau keinginannya apa, kemudian kita gunakan konsep pemasaran terpadu, dan kalau kita lakukan penjualan produk yang laku, maka kita baru mendapatkan keuntungan. Nah, disitulah bedanya konsep pemasaran dan penjualan. Nah, kemudian berlanjut, kalau setelah konsumen menyukai produknya, maka dia akan membangun hubungan, ya. Jadi dalam konsep pemasaran sosial itu ada hubungan antara sosial, konsumen, dan company, ya. Sosial, komponen, dan company. Tidak hanya perusahaan menjual ke konsumen, tapi juga memperhatikan aspek masyarakat sosialnya. Nah, setelah kita menentukan tadi segmen, target, kemudian kita tentukan nilai yang akan kita tonjolkan itu apa, lalu kita menggunakan strategi taktik yang lebih spesifik. Itu apa yang disebut dengan 4P, ya, product, price, place, dan promotion, atau dalam bahasa Indonesia produk, harga, distribusi, dan promosi. Ini nanti akan kita bahas secara lebih rinci di materi-materi berikut, tapi paling tidak sekilas, ketika kita bicara bauran produk, kita akan membuat kombinasi produk yang menarik supaya bisa diterima oleh konsumen. Ketika kita bicara bauran harga, kita akan menentukan harga dengan variasinya, ya, supaya bisa menarik untuk konsumen. Ketika kita bicara bauran distribusi atau tempat, maka kita akan bicara lokasi, tempat, ataupun marketplace apa yang akan kita pilih. Sekarang ini marketplace tidak mesti di jalan atau pinggir jalan, ya, tapi juga di internet, di website itu juga udah semacam penjualan. Dan yang keempat adalah promotion. Nah, gimana kita membuat produk ini supaya menarik,
didengar, diterima, ya, diinformasikan sehingga diterima oleh konsumen secara menarik. Nah, itu strategi itu dalam rangka apa? Membangun hubungan pelanggan, ya. Jadi strategi-strategi tadi, taktik-taktik tadi yang 4P tadi itu akan digunakan untuk membangun hubungan pelanggan. Nah, proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan ini itu harus saling menguntungkan dan harus menawarkan manfaat yang memberikan kepuasan. Nah, manfaat itu harus dipersepsi oleh pelanggan, ya, bukan dipersepsi oleh kita. Ya. Kalau kita menjual bola misalnya, bagus menurut kita, belum tentu menurut pelanggan. Nah, kalau kita menjual harus bagus menurut pelanggan, ya, bukan menurut kita. Selain itu harus memunculkan perbedaan dibanding produk-produk yang sudah ada. Karena apa? Karena kita menghadapi persaingan. Persaingan sangat luas, sangat banyak. Jadi kita harus memberikan perbedaan dibanding pesaing-pesaingnya. Itu sebabnya suatu produk harus dievaluasi, ya. Dan evaluasi pelanggan mengenai perbedaan antara semua manfaat dan semua biaya itulah, ya, yang pemasar yang ditawarkan relatif terhadap penawaran pesaing. Jadi artinya apa? Pelanggan akan mengevaluasi apa sih bedanya dibanding pesaing dari segi manfaat dan biayanya. Dan kalau itu lebih menarik, tentunya konsumen akan membeli. Ada banyak contoh yang nanti kita bisa lihat, ya. Misalnya contoh-contoh berikut yang akan disajikan. Kemudian kepuasan pelanggan tadi kita sudah bahas, ya. Yang intinya adalah kinerja harus lebih tinggi daripada harapan. Nah, dalam proses pemasaran kita biasanya ada partner di dalam dan partner di luar. Partner di dalam adalah semua karyawan, ya, yang fokus untuk menjual pada pelanggan tadi, dan tim yang mengkoordinasikan, misalnya bagian komputer, bagian mesin, dan seterusnya, itu akan membantu dari proses yang dilakukan para karyawan ini. Itu adalah partner inside the firm, jadi partner yang ada di dalam perusahaan. Sementara partner outside the firm atau yang ada di luar perusahaan itu yang terkait dengan supply chain, pemasok. Jadi akan memasok produk kita nanti untuk perusahaan dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita, ya. Aliansi strategik. Nah, kemudian yang berikut yang kita perlu pahami adalah loyalitas dan daya ingat pelanggan, ya. Kita harus pelihara loyalitas pelanggan supaya terus-menerus dia nanti akan membeli produk kita dan dia selalu ingat akan produk kita. Nah, dalam konsep ini ada yang disebut nilai daya tahan pelanggan, ya, atau customer lifetime value. Apa itu? Jadi semua aliran penjualan yang akan dimiliki oleh pelanggan sepanjang waktu berlangganan. Jadi kita berharap pelanggan itu tidak membeli cuma sekarang, tapi juga besok, juga lusa, juga sepanjang waktu. Ya, itu disebut nilai daya tahan pelanggan atau nilai sepanjang waktu pelanggan. Nah, kemudian ada lagi konsep yang disebut pangsa pelanggan atau share of customer, yaitu andil yang perusahaan dapatkan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu secara langsung merupakan bagian dari perusahaan. Karena dia akan membeli produk kita terus-menerus, bahkan dia kadang-kadang menyampaikan informasi produk kita kepada pelanggan-pelanggan lain. Nah, demikian. Kalau kita ingin belajar dari Disneyland misalnya, ya, itu dia menerapkan apa yang disebut nilai daya tahan pelanggan, ya, nilai sepanjang waktu pelanggan, itu dengan menggunakan dua aturan. Aturan satu apa? Pelanggan selalu benar, ya. Yang kedua, jika pelanggan salah, baca aturan satu, ya. Artinya apa? Artinya kita harus selalu berfokus pada keinginan pelanggan. Itu sebabnya Disneyland itu salah satu media hiburan yang sangat terkenal di dunia dan selalu digemari oleh pelanggannya. Nah, kalau pelanggan sudah dalam jangka waktu lama membeli produk kita sepanjang waktu, ya, banyak pelanggannya, maka dia akan menjadi manfaat, memberikan manfaat untuk konsumen. Dan itu yang disebut customer equity atau modal dari pelanggan. Jadi pelanggan memberikan manfaat kepada perusahaan. Disitulah keuntungan Anda akan selalu naik. Kemudian dewasa ini jangan lupa kita sudah menggunakan
era digital. Jadi digital ini sudah banyak, internet, website, Facebook, ya, WhatsApp, bahkan sekarang ada Twitter, ada Instagram. Semua itu bisa menjadi alat untuk menjual produk dalam pemasaran. Ya, jadi meledaknya teknologi dewasa ini telah memberi dampak besar pada cara pemasar berhubungan dan menyampaikan manfaat kepada pelanggannya. Nah, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan kaitan dengan ruang lingkup pemasaran yang akan kita pahami dan akan kita dalami untuk periode pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.